Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat bertemu berkumpul di sini untuk pengibasan modul budaya positif yang telah saya pelajari pada pendidikan calon guru budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua sudah berkenan meluangkan waktu di siang hari ini. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita akan sharing ya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa materi terkait budaya positif yang saya pelajari pada pendidikan calon guru budaya modul 1-4. Di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi peran pendidik atau peran guru sebagai pamong harus menuntun anak-anak didik kita. Di sini diibaratkan pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Jadi anak-anak itu diibaratkan seperti biji tumbuhan. Siapa yang menanam? Kita sebagai seorang pendidik. Jadi anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi anak-anak itu tergantung bagaimana kita memperlakukan. Biji jagung itu bisa tumbuh dengan subur menghasilkan panen yang banyak apabila tanah itu kita olah sedemikian rupa, kita pupuk, kita semai seperti itu ya. Jadi anak didik sama halnya dengan apa itu biji jagung tersebut. Oke, kita lanjutkan. Pembelajaran hendaknya yang berkisar pada anak. Nah, bagaimana maksudnya ini? Jadi kita sebagai seorang guru haruslah pembelajarannya itu murid sebagai apa? Sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi pembelajarannya berpusat pada anak menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Nah, kita ke next berikutnya. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Jadi ini sudah pembawaan dari lahir kodrat alamnya. Anak itu biasanya suka apa Bapak Ibu? Bermain ya? Nah, kodrat alamnya anak-anak itu bermain. Jadi kita sisipkan di pembelajaran itu permainan sehingga itu menyesuaikan dengan kodrat alam mereka. Yang kedua, kodrat zaman. Apa itu? Perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Seperti kita zaman dulu, kita belum mengenal handphone ya? Belum. Namun zaman sekarang, handphone itu sudah menjadi kebutuhan apa? Primer ya? Iya. Kalau dulu itu barang mewah, kalau sekarang tidak. Jadi kita harus juga mengikuti perkembangan zaman. Itu maksudnya kodrat zaman. Nah, di sini ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Yang pertama, Engaso Sutoyo. Maksudnya apa? Ada yang pernah mendengar? Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Di depan lebih contoh. Yang kedua, Madio Manotarsa. Di tengah memberikan dukungan, benar sekali. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Di belakang memberikan dorongan, benar sekali ya. Ini 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, konsep modul budaya positif yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru budaya di modul 1-4. Apa itu konsepnya? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa makna dari budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Di sekolah kita saya kira banyak sekali kebiasaan-kebiasaan positif.
Apa saja nih? Mulai dari berdoa sebelum pembelajaran, membaca Yasin setiap hari Jumat, literasi, benar sekali. Apalagi Bapak Ibu? Iya, benar sekali, menerapkan 5S dan lain-lain ya. Saya kira sudah banyak sekali. Nah, itu perlu kita terus jalankan. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman, nyaman, agar murid-murid mampu bertindak dan berpikir mandiri dan tanggung jawab. Kira-kira kalau peserta didik di sekolah itu sudah merasa nyaman, pastinya akan bagaimana Bapak Ibu? Akan maksimal ya belajarnya. Maka itu kita harus menciptakan bagaimana sekolah ini bisa menjadi sekolah yang nyaman untuk peserta didik kita. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Bisakah kita mengontrol orang lain? Bisa nggak kita mengontrol orang lain? Bisakah? Kita lihat di sini stimulus respon. Saya ambil yang ketiga ya, poin ketiga. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi bukan orang lain yang mengontrol Anda, tapi Anda sendiri yang mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Nah, di sini kaitannya budaya positif tadi adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri. Jadi kalau kata-kata disiplin itu, kalau kita mikir disiplin pasti ada hukuman, seperti itu ya. Sebenarnya disiplin positif tidaklah harus menghukum atau dengan hukuman, tetapi bagaimana kita cara menumbuhkan kedisiplinan pada peserta didik sendiri. Jadi muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Gitu ya. Nah, di sini disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikannya? Sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif ya, ini maaf sangat tinggi, dan bernalar kritis. Nah, di sini ada 3 hal yang mendasari motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia berperilaku karena menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Ini lebih ke peserta didik ya Bapak Ibu. Jadi peserta didik ini menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin karena apa? Takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Kalau yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga dari luar. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya dan tanggung jawabnya. Nah, ini Bapak Ibu yang berbeda. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kira-kira Bapak Ibu lebih memilih yang mana? Yang ketiga, benar sekali ya. Jadi motivasi perilaku manusia untuk menciptakan disiplin itu harus dibangun dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Selanjutnya, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, karena kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini
posisi kontrol. Jadi ada 5. Kita akan mengulasnya satu persatu. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai pendukung. Nanti sambil ini ya, sambil dulu saya ternyata masih stuck di pendukung atau saya sudah mencapai yang posisi kelima, manajer gitu ya. Yang pertama pendukung. Bagaimana pendukung? Seorang pendukung bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ketika siswa atau peserta didik melakukan pelanggaran, kita itu hanya selalu mendukung dan menghibur. Misalnya hukuman fisik atau verbal. Verbal itu lebih ke ucapan ya. Dan yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya di sini guru akan bersuara lebih jauh. Jadi agar peserta didiknya tadi merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita lebih pendekatan lebih sebagai teman. Jadi anak-anak mungkin kurang mil kayak dia. Kurang sungkan ya? Iya. Monitor atau memantau. Jadi di sini memonitor berarti atau mengawasi saja. Jadi mengawasi itu merupakan pemantau. Yang terakhir, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Dalam posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini langkahnya lebih banyak. Jadi ketika murid melakukan pelanggaran, kita itu jadi kita harus bersama murid menyanyikan karena apa atau ada masalah apa seperti itu ya. Dan nanti ujung-ujungnya kita harus menumbuhkan sikap tanggung jawab murid karena dia sudah melakukan pelanggaran, maka konsekuensinya akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu, jangan bantu dulu ya. Ini memang saya lebih percepat karena ini juga sudah waktunya sudah siang. Nah, di sini untuk membentuk budaya positif, kita menciptakan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diwujudkan di kelas-kelas. Jadi kita menyusun bersama siswa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalnya kita harus saling menghormati, saling menghargai seperti itu. Nanti kita susun bersama murid kita. Nah, di sini kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini masuknya keyakinan kelas, kata-katanya tidak seperti ini, tapi dirubah ke kalimat positif, yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini kata-katanya kan masih negatif ya, dilarang itu masih kalimat negatif. Kita rubah ke kalimat positif, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, itu keyakinan kelasnya. Mengangkat dari nilai kebajikan yang dituju. Selanjutnya saya ambil yang dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya, kalimatnya keselamatan dan menghormati orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini saya mau tanya ya nanti ya. Kira-kira dengan semua menebak ini adalah hukuman ataukah konsekuensi? Yang pertama, tindakan dulu mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman ya? Nah, kita lihat, coba 1, 2, 3. Benar sekali, ini adalah hukuman. Ini semua. Ini adalah hukuman. Nah, selanjutnya, tebakan yang kedua, tindakan guru mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman ataukah konsekuensi? Wah, luar biasa ini. Coba kita lihat. Jawabannya adalah konsekuensi. Kalau ini semangat Pak
bimbing. Ya luar biasa ternyata ya. Nah, untuk selanjutnya, kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa sih perbedaannya? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Ini banyak sekali ya. Kalau hukuman paksaan, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Stimulus tanggapan. Ini ya, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, menumbuhkan budaya positif di kelas melalui kesepakatan kelas. Yang tadi sudah saya kupas sebelumnya. Bagaimana caranya? Dengan membuat kesepakatan kelas. Ini yang sudah saya lakukan. Kebetulan ini saya mengajar di kelas 8. Jadi kita menyusun kesepakatan kelas bersama. Nah, di sini ada segitiga restitusi, bukan segitiga biru ya. Itu lebih ke apa Bapak Ibu? Ini segitiga restitusi. Langkahnya apa? Kita bahas dulu. Apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Seperti ini contohnya. Jadi kita menstabilkan identitas. Misalnya anak melakukan kesalahan, terlambat. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita membesarkan anak terlebih dahulu. Setiap orang pasti punya kesalahan nih. Jadi tidak ada manusia itu yang sempurna. Langkah yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, tapi saya pun juga pernah. Nah, ini namanya menstabilkan identitas. Selanjutnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini, karena setiap tindakan itu pasti ada alasan yang apa, Bapak Ibu? Yang menyebabkan dia melakukan itu. Nah, ini namanya validasi tindakan yang salah. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif yang bisa kamu lakukan? Misalnya dia terlambat, adakah cara yang lebih efektif yang bisa dilakukan agar tidak terlambat lagi? Seperti itu. Ini langkahnya validasi ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita kembali ke keyakinan kelas yang sebelum kita buat, kita tempel. Nomor 5, nilai-nilai apa yang perlu kita sepakati, kita kembalikan ke anak tadi. Kalau terlambat tadi maksudnya ke apa? Disiplin ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita kembalikan ke anak. Jadi nanti anak akan mempunyai rasa tanggung jawab. Selanjutnya, ini ciri-ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran ya, bukan paksaan. Dan lain sebagainya. Ini contohnya saat Abi terlambat masuk kelas. Sebenarnya ini video, cuman tidak saya. Jadi ini adalah langkah-langkahnya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Ini tadi materi yang saya dapatkan pada pendidikan jalan berbendera, lebih tepatnya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau yang ingin bertanya, monggo. Tanggapan dulu aja ya. Oh ya, silakan monggo siapa yang mau menanggapi? Oh ya, Pak Adi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Regi kepada saya. Dari materi yang saya simak di sini sangat menarik sekali dan ini juga sangat luar biasa. Bahwasanya dari kegiatan sehari yang kita lakukan tadi, ini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa serta gambaran bahwa pembelajaran memang haruslah berpusat pada peserta didik atau anak di sekolah.
dengan menyesuaikan kodrat alam beserta zamannya. Artinya kita harus bisa mengikuti zaman yang saat ini sedang kita lalui. Ya, ini juga mungkin akan menjadi atau akan saya jadikan sebagai referensi dan juga akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah serta pembelajaran setiap hari di sekolah seperti itu. Dan luar biasa materinya. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan juga untuk Pak Fadli. Ya, keren sekali itu tanggapannya. Semoga kita semua ya bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Monggo jika ada yang mau bertanya. Oh iya. Berdiri ya Bu. Oh iya. Bu mau tanya, ini tadi kan membahas tentang penghukum dan juga tentang posisi kontrol penghukum. Nah, dari bab ini saya mau tanyakan, apakah perbedaan posisi kontrol penghukum dan membuat orang merasa bersalah? Dan contohnya seperti apa? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Kita kembali ke sebentar. Ada kesalahan itu sebentar. Posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol. Nah ini. Yang pertama, yang ditanyakan tadi apakah perbedaan dari posisi kontrol penghukum dan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah di sini, kalau kita masih berada di posisi penghukum, itu seorang guru, jika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, dia akan selalu menghukum dan menghukum fisik maupun verbal. Tapi insya Allah di sini tidak ada ya. Sebenarnya kita itu niatnya baik untuk mendisiplinkan anak, tapi ternyata di sini ada 5 pembagian, yaitu posisi kontrolnya ada 5. Kalau kita masih stuck di sini, berarti kita sebenarnya menghukum. Kalau yang kedua, ini contohnya sudah tahu ya Pak Ibu. Misalnya disuruh berjemur di bawah yang bendera dari pagi sampai siang karena dia nggak pakai apa Ibu? Bisa nggak pakai sepatu hitam? Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita masih ada di posisi kontrol pertama yaitu penghukum. Kalau yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini biasanya guru lebih melembutkan suaranya. Untuk apa? Tujuannya apa Bapak Ibu? Karena untuk menciptakan anak itu agar merasa bersalah. Contohnya, misalkan melakukan kesalahan ya, padahal ini loh, sudah jauh-jauh datang ke sini tadi hujan demi untuk bertemu kalian bisa belajar bareng. Tapi kok aku seperti ini? Itu contohnya dari membuat merasa bersalah. Jadi kita lebih apa ya namanya? Menunjukkan kesadarannya, gitu ya. Lebih menyentuh hatinya, menyentuh hatinya ya. Seperti itu Bu Yani kira-kira. Terima kasih Bu Yani, pertanyaannya luar biasa sekali. Beliau plus untuk Bu Yani. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak karena hari ini kita sudah sharing. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik agar tercipta siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila tadi ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga dengan semua sehat selalu sehingga kita bisa bersama-sama untuk membersamai siswa-siswa kita tercinta. Saya akhiri, apabila ada kehilafan atau kesalahan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.